Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik ZT pada siang hari ini. Saya Dahlian, SIP SHMA. Kebetulan dibaca oleh Pak Jul untuk menyampaikan materi tentang hukum perdata internasional. HPI atau hukum perdata internasional itu adalah salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum yang cukup mendapat perhatian. Mengapa demikian? Karena HPI ini membahas tentang hukum perdata, yaitu hubungan hukum keperdataan antara orang-orang yang satu dengan orang-orang yang lain yang sifatnya melintasi batas negara. Jadi sudah bersifat internasional. Karena itu di dalam era globalisasi saat ini, di mana pergaulan orang-orang yang satu dengan orang yang lain secara internasional itu meluas akibat kemajuan teknologi informasi, teknologi transportasi, maka keberadaan hukum perdata internasional ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Apa saja yang dibahas dalam hukum perdata internasional ini? Karena dia adalah hubungan hukum keperdataan, tentu yang dibahas menyangkut dengan bidang-bidang keperdataan. Kalau kita lihat kembali apa saja yang menjadi bidang keperdataan itu adalah pertama mengenai hukum perorangan sebagai subjek hukum. Apa saja menjadi hak-hak dan kewajiban dia sebagai warga negara. Kemudian yang kedua menyangkut dengan hukum keluarga tentang perkawinan, hubungan ayah dan anak, hubungan antara suami dan istri itu diatur oleh hukum. Kemudian ketiga menyangkut dengan hukum harta kekayaan atau harta benda. Yang ini merupakan sesuatu yang menjadi buruan manusia ya. Manusia akan mencari harta itu sampai dari pagi sampai malam dia, tak pulang-pulang, tinggalkan anak dan istri. Wah, ini dalam kehidupan sehari, hukum harta kekayaan ini menjadi sangat penting untuk dipahami juga. Dan yang terakhir adalah menyangkut dengan hukum waris. Kalau orang sudah meninggal, dia menghadap malaikat maut, tinggal hartanya. Kadang-kadang harta menjadi fitnah, gitu ya. Maka dalam hukum perdata dibahas tentang hukum kewarisan. Jadi HPI itu bicara tentang, pertama adalah kalau terjadi sengketa antara warga negara Indonesia misalnya yang melakukan hubungan dengan warga negara Filipina gitu, lalu menjadi pertanyaan hukum mana yang akan dipakai? Apakah hukum Indonesia atau hukum Filipina? Contoh Muhammad misalnya, Muhammad Arif, orang Indonesia, orang Ocu Bangkinang gitu, ya. Dia merantau sampai ke Filipina, kemudian ketemu dengan bintang film di Filipina, tertarik dia, kemudian saling jatuh cinta. Akhirnya sepakat untuk menikah. Yang menjadi persoalan, menikah itu menikah dengan hukum apa? Apakah hukum Bangkinang, maksudnya hukum Indonesia, ataukah hukum Filipina? Atau nanti setelah mereka menikah umpamanya, lalu punya anak, kemudian dah sekian tahun tak cocok, mau bercerai. Kemudian setelah bercerai, harta bendanya mau dibagi, harta gono gini. Nah, pembagian harta gono ini kemudian mau pakai hukum mana? Apakah hukum Filipina atau hukum Indonesia? Nah, inilah menjadi segi-segi dari permasalahan pokok dari hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua, kalau terjadi sengketa, misalnya juga, seperti tadi, mau pembagian harta gono gini. Yang menjadi persoalan kedua, pengadilan mana yang akan menyelesaikannya? Apakah pengadilan Bangkinang atau pengadilan di Filipina? Hakim mana yang akan berwenang untuk menyelesaikan, memutus perkara itu? Jadi menyangkut dengan kompetensi badan peradilan, tapi sifatnya sudah internasional, melintasi batas-batas negara. Yang ketiga kemudian menjadi persoalan adalah apakah putusan pengadilan itu yang tadi memutus perkara itu bisa diakui oleh negara lawannya. Kalau misalnya pengadilan Filipina yang memutuskan, apakah kemudian pengadilan Indonesia bisa menerima hasil putusan itu atau mengakui putusan itu? Nah, ini menjadi masalah-masalah dalam hukum perdata internasional. Saat ini, ya, misalnya dalam harta kekayaan juga, hukum harta kekayaan yang sering sekarang dilakukan orang adalah jual beli online, ya, jual beli online atau jual beli secara internasional. Orang pesan barang lewat smartphone, ya kan, dengan aplikasi tertentu atau dengan akun tertentu untuk membeli barang kepada orang yang berada di luar negeri. Nah, di sana disepakati harganya sekian, misalnya sekian ribu dolar. Cara bayarnya mesti bayar di depan, ya, atau bayar COD. Nah, kalau ini misalnya barangnya dibeli, uang sudah ditransfer,
tetapi barangnya kemudian dijanjikan dalam waktu seminggu, tapi ternyata tidak sampai, tidak datang, sebulan ditunggu tidak datang, 2 bulan tak datang. Nah ini siapa yang menanggung resiko hukumnya? Dan kalau ini terjadi, kemana persoalan yang akan dibawa? Ke pengadilan mana? Siapa yang akan menyelesaikannya? Nah, disinilah perlunya pemahaman terhadap hukum perdata internasional itu. Kita minum kopi dulu ya. Santai sedikit. Ini Pak Ajul menyediakan kopi nih. Kopi apa nih Pak Ajul? Kopi sehat. Kopi sehat. Kopi elemen. Sekarang yang menjadi pertanyaan juga dalam hukum perdata internasional ini, siapa saja yang menjadi subjek hukumnya? Siapa saja menjadi hukum? Nah, kalau kita kaji siapa yang menjadi subjek hukum, tentu sama dengan subjek hukum dalam pengertian hukum umumnya, ya, yaitu orang dan badan hukum. Hukum apa yang berlaku terhadap seseorang? Tentu adalah hukum di mana dia berada secara permanen. Di negeri mana atau di negara mana dia berada secara permanen. Kalau seseorang berada di Indonesia, maka dia menjadi pendukung hak dan kewajiban hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Maka status personalnya atau kewenangan hukumnya ataupun kedudukan hukumnya yang biasanya diberikan berdasarkan hukum di mana dia berada, maka dia harus mendukung, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kalau dia lahir di Malaysia, maka tentu dia terlahir atau terstatus hukumnya sebagai penduduk atau warga negara Malaysia. Maka pada dirinya berlakulah hukum Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan subjek hukum. Ya. Nah, di samping subjek hukum dalam bentuk orang, dalam hukum dikenal juga dengan subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Badan hukum, ya, reh person. Badan hukum ini lahir atau dibuat oleh orang-orang yang ingin memiliki atau punya badan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Nah, pembuatan badan hukum ini tentu melalui prosedur tertentu. Pertama sekali dia harus didaftarkan ke notaris, ya, untuk disahkan nanti oleh Kementerian Hukum dan HAM kalau di Indonesia. Sehingga dia bisa tegak atau berdiri sebagai subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Apa saja badan hukum itu sudah dikenal di luas, ya, seperti perseroan terbatas, ya kan, koperasi, yayasan. Nah, perseroan terbatas ini bisa melakukan hubungan hukum kalau dia misalnya didirikan berdasarkan hukum Indonesia, kemudian dia melakukan jual beli dengan perusahaan atau badan hukum asing, misalnya di Inggris. Nah, maka inilah nanti akan menjadi hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang berbadan hukum ini, ya. Biasanya dalam hubungan perdata internasional yang banyak melakukan hubungan hukum itu adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum, terutama dalam kontrak-kontrak dagang internasional, ya, jual beli barang, impor, ekspor, ya, itu banyak dilakukan oleh badan-badan hukum. Karena apa? Secara hukum, kedudukan badan hukum ini untuk kontrak-kontrak dagang internasional itu lebih kuat, lebih dipercaya karena dia terdaftar di negaranya masing-masing secara legal atau resmi. Oke, sebagai simpulan dari apa yang disampaikan ini adalah untuk menyelesaikan suatu perkara dalam hukum perdata internasional ini, kalau misalnya tadi dilakukan perjanjian antara subjek hukum di suatu negara dengan di suatu negara yang lain secara elektronik, ketika sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, kemudian terjadi sengketa atau persoalan, maka tinggal dilihat isi perjanjian. Artinya, kalau dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kalau terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Cina atau sebaliknya diselesaikan menurut hukum Indonesia, maka tinggal dipilih saja hukum mana yang akan dipakai. Atau bisa dilihat, biasanya dalam perjanjian internasional itu disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian hukumnya dilakukan secara musyawarah, kalaupun tidak tercapai, dilakukan secara arbitrase. Nah, kalau sudah dibawa kepada lembaga arbitrase, maka jangan sampai lagi dibawa ke badan peradilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.